Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan wa akhwatu fillah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali bersama Sahir 78. Mudah-mudahan keistiqomahan kita dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu, menjadi wasilah kita untuk sampai kepada surganya dan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah. Dan kita tentu berharap syafaatul uzmah dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, hari ini sebelum masuk materi kajian kita, kajian singkat kita pada hari ini, mari kita kirimkan Fatihah kepada guru-guru kita, Masyaikh, Kiai, Habaib, yang tentunya telah berjasa membimbing kita, mendakwahkan ilmu-ilmunya sehingga kita bisa kemudian menyampaikan kembali pada umat saat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azhabi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti ajmain wa summa ila rusaiduna Jibril alaihi salam wa summa ila rusaiduna Hizdir alaihi salam wa summa ila rusultan nil auliya ghusil azam qutubil alamin sayyidi Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirra sayyidi Imam Ba'udin Naksabandi radhiyallahu anhu, sayyidi Abdullah Mubarak Ibnu Nur Muhammad radhiyallahu anhu, sayyidi Ahmad Saibul Fatajul Arifin radhiyallahu anhu, wa sayyidi Yusuf An-Nabani radhiyallahu anhu, sayyidi Taqiyuddin An-Nabani radhiyallahu anhu, wa sayyidi Abdullah Haknu radhiyallahu anhu, sayyidi Abdul Muhib Pamijahan radhiyallahu anhu, sayyidi Asnawi radhiyallahu anhu, sayyidi Nawawi Al-Bantani radhiyallahu anhu, sayyidi Alil Bangkalan radhiyallahu anhu, sayyidi Maimun Jubair radhiyallahu anhu, wa hadratu Sayyid Asyim Asy'ari radhiyallahu anhu, summa ila arwai wali songa radhiyallahu anhum, wa summa ila arwai habaib radhiyallahu anhum, khususan ila Habib Munjir Ibnu Fuad Al-Musa Al-Maghfurullah Raisul Am Majlis Rasulullah, wa summa ila Habib Hasan bin Ja'far bin Umar Habib Hasan bin Ja'far bin Umar Asgab Al-Maghfurullah Raisul Ham Majlis Nurul Mustafa, khususun ila Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi sahibu Al-Musannif Al-Mu'allif Maulid Simtudurar. Sayyidillahi lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Baik, selanjutnya kita doakan kedua orang tua kita yang telah mendahului kita, juga saudara dan kerabat kita. Summa ila rawi ususan ila ru suratul subhan sukarni binti sukarni dan bin asir bin sabin summa ila surat man summa ila summa ila saman summa ila Ta'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, hari ini kita akan bahas terkait reaksi berbagai kalangan terkait statement atau pernyataan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto saat dia menyampaikan statement, yaitu yang bunyinya, saya akan berusaha mengajak semua kalangan untuk bekerja sama membangun bangsa dan negara ini. Bagi yang tidak mau diajak kerjasama nggak apa-apa, kata dia. Silakan duduk-duduk di pinggir jalan sambil nonton, asal tidak mengganggu. Statement ini kemudian menimbulkan reaksi negatif dari berbagai kalangan. Dianggap statement ini, pernyataan ini menjadi suatu bentuk ancaman demokrasi, kata sebagian kalangan. Ya, dia kemudian bernarasi, menafsirkan kalimat asal jangan mengganggu. Asal jangan mengganggu di situ dianggap sebuah ancaman bagi orang yang ingin beroposisi dengan pemerintah terpilih, pemerintah yang akan dilantik tanggal 20 Oktober 2024 nanti. Nah, itu reaksi-reaksi mereka ya. Memang dalam konteks demokrasi seharusnya idealnya pemerintahan itu harus ada check and balancing, keseimbangannya, harus ada oposisi dan ada
pemerintahan. Ya, di setiap negara hampir semua seperti itu. Di parlemen itu ada partai oposisi, ada partai pemerintah, partai pendukung pemerintah dan partai oposisi yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Cuma di Indonesia aja ini kemudian dibangun demokrasi kebersamaan ya. Akan disebut demokrasi Pancasila, demokrasi kebersamaan, sehingga semua partai diharapkan bisa bergabung di dalam pemerintahan terpilih. Nah, saat ini yang belum mau bergabung kalau nggak salah PDIP ya, kalau di parlemen. Nah, itu memunculkan suasana tidak sehat. Kenapa? Karena di parlemen, di DPR, kemudian daya kritis anggota DPR pun menjadi berkurang karena mereka semua ikut dalam mendukung pemerintahan yang ada. Maka setiap terjadi penggodokan RUU tentunya tidak seimbang. Ketika RUU itu dinilai merugikan rakyat, sementara partai oposisi di parlemen itu suara atau kursinya sedikit, ya tentu yang menang yang mayoritas suaranya, mayoritas pendukung pemerintah. Makanya sebagian kalangan mengkritisi itu. Sebagian kalangan berharap bahwa harus ada partai oposisi yang dominan yang bisa mengimbangi pemerintahan, ya. Yang ada saat ini adalah oposisi ekstraparlementer, oposisi di luar DPR, di luar parlemen, baik itu dari adik-adik mahasiswa, ormas, ormas kedaerahan, ormas sosial, apapun namanya, itu kemudian mengkritisi kebijakan negara. Hanya saja tentu akan terhambat aspirasinya karena di DPR itu mayoritas adalah mendukung pemerintah. Nah, itulah yang kemudian menjadi kurang sehat seharusnya. Makanya sebagian kalangan menginginkan kembali merubah suasana itu agar terjadi keseimbangan, check and balance, harus ada oposisi 50% dan 50% pemerintah, sehingga pemerintahan berjalan dengan apa? Dengan partisipasi ya, dengan partisipasi, bersifat partisipatif ya, yaitu publik benar-benar berpartisipasi dalam menjalankan roda pemerintahan. Kalau saat ini enggak, yang terjadi justru malah masyarakat yang memilih tidak terwakili. Memang faktanya seperti itu. Aspirasinya tidak pernah didengar karena tidak ada partai politik oposisi yang benar-benar mengayomi suara akar rumput, suara grassroots, suara rakyat kebanyakan yang ada di luar parlemen. Ya, dalam konteks keislaman tidak dikenal oposisi ya. Dalam Islam itu tidak ada oposisi, yang ada adalah muhasabah lil hukam, mengkritisi kebijakan negara yang keliru. Jadi maksudnya mengkritisi di situ dia tidak oposisi, dia mendukung pemerintah, tapi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat dan tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka umat berhak untuk mengkoreksi kebijakan negara dalam hal ini. Sekalipun kita mendukung, seperti saya mendukung Prabowo, tapi ketika Pak Prabowo membuat kebijakan yang merugikan rakyat, maka kita juga wajib mengkoreksi walaupun kita pendukungnya Pak Prabowo. Nah, Islam begitu, tidak mengenal oposisi ya. Ya, dalam Islam itu dibolehkan, bahkan wajib ketika ada kebijakan yang kelihatan nyata-nyata zolim, merugikan umat, merugikan rakyat. Dalilnya dalil umum dalam surat Ali Imran ayat 104 yang bunyinya auzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada sebagian umat yang menyeru kepada al khair, kepada Islam, dan mencegah pada kemunkaran, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya, juga dalil hadis yang berbunyi Abdulul jihad kalimatul haq inda sultani zair. Seutama-utama jihad adalah menyampaikan kalimat kebenaran di depan penguasa, di depan kepala negara. Ada sebagian kalangan yang menyatakan kita nggak boleh mengoreksi penguasa di tengah umum, berdasarkan hadis di mana saat itu Rasul menganjurkan kita untuk menggandeng tangan penguasa, dalam ini khalifah atau kepala negara atau presiden, untuk ngomong empat mata terkait kebijakan yang merugikan rakyat, nggak boleh di tengah umum. Hadis itu doif, didoifkan oleh sebagian
ulama hadis karena sanatnya terputus, ya. Inqita terputus, ya. Ya, hadis dua dalil yang saya sampaikan tadi, ada dalil yang disebut dalil mutlak, tidak dibatasi. Jadi mau ngereksi penguasa di depan umum, mau empat mata itu boleh, atau mengiringi perwakilan kita ke istana untuk nyampein boleh. Mengerahkan massa juga boleh selama tidak melanggar hukum-hukum syarat. Syaratnya tidak boleh anarkis, tidak boleh bawa senjata, tidak boleh terjadi kontak fisik, bentrok, berantem, apalagi saling bunuh membunuh, itu nggak boleh. Itu ya. Eh, Pendapat yang Robi Roji yang menyatakan ulama yang berpendapat bahwa boleh kita mengoreksi penguasa di tengah umum sesuai dengan kaidah usul fikih yang dirumuskan para fuqaha yang berbunyi al-itlaqu yajri ala itlaqihi malam yarid dalilu yadullu ala takyid. Jadi keumuman suatu lafaz tetap selamanya mutlak selama tidak ada dalil yang membatasi. Mengerti itu. Lafaz surat Ali Imran ayat 104 dan hadis tadi Abdul Jihad kalimatul haq inda sultan Zair, lafaznya mutlak. Nggak ada dalil-dalil lain yang membatasi bahwa harus empat mata, nggak boleh di depan orang banyak, ngoreksi penguasa, nggak. Pengertiannya begitu. Itu ya, Islam mana gitu. Nah, dalam hal bernegara saat ini kita memang perlu dewasa. Maka ketika ada statement dari presiden terpilih saat ini Pak Prabowo, kita harus berhusnuzon. Yang disebut dengan asal tidak mengganggu mungkin bukan sebuah ancaman, tapi kemudian dipahami sebagai ancaman oleh orang yang ingin beroposisi, ya. Tentunya di luar parlemen, ya. Itu hanya suatu bentuk jangan sampai mengganggu ketertiban pemerintahan dengan sabotase, dengan segala bentuk hal-hal yang berindikasi ke arah bugot, pemberontakan, dan sebagainya. Iwanu ahwatu fillah yang dirahmati Allah. Itu aja ya yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini bisa berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan hari ini kita diliputi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan apa yang kita sampaikan, kita kaji menjadi kita semakin mantap dengan keislaman kita, semakin mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum tutup mari kita doa supaya kita mendapatkan pemimpin yang bisa menolong umat. Ya, mari bareng-bareng kita baca 3 kali auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajil nusrataka alaina bi qiyami sultanan nasira ala min hajin nubuwah. Allahumma ajil nusrataka alaina bi qiyami sultanan nasira ala min hajin nubuwah. Allahumma ajil nusrataka alaina bi qiyami sultanan nasira ala min hajin nubuwah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.